Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini gue nggak ngapa-ngapain, nggak bikin cover lagu, nggak bikin tutorial lagu, atau nggak bikin podcast. Tapi ini gue mau sedikit gitu ya, mau sedikit menceritakan kemarin kan sempat viral tuh Adis Zara yang tetenya digrepe sama si Jaki Pohan. Karena kenapa ya gitu? Kenapa gitu dia bisa bisa refleks atau nggak sengaja gitu kan ya? Eh, nggak sengaja mungkin, atau memang ada unsur kesengajaan mungkin itu ya. Mungkin kalau misalkan Jakinya mau ngasih klarifikasi, ataupun Zaranya juga mau buka suara gitu kan. Meskipun kemarin juga sempat buka suara, tapi ya karena tekanan dari netizen termasuk gue yang kemarin tuh yang sempat sempat mendoakan karirnya dia selesai. Maksudnya selesai itu karirnya dia meredup, atau bahkan maaf 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 banget, apa kemarin gue pernah ikut komentar di salah satu berita di Instagram. Gue bilang gini, mudah-mudahan Zara bisa nyusul Kurt Cobain. Maksudnya nyusul Kurt Cobain itu bunuh diri gitu kan. Dan beberapa menit setelahnya Instagram ngasih teguran buat gua gitu kan, kalau komen seperti itu memang gak harus, bukan gak harus sih, tapi memang tidak diperkenankan itu kan ya, karena itu bisa membuat menjadi bisa menjadi bisa menjadi perundungan di sosmed itu menjadi bumerang bagi penggunanya. Nah, kalau gue juga sempet berencana bikin video ini, tapi ngomongnya tentang keborokannya Zara. Memang Zara tuh di jaket selama hidupnya banyak banget borok-boroknya, dari masa kecilnya yang mulai jadi sad girl tuh dalam artian masa kecilnya tuh udah mulai doyan pacaran atau apa. Terus di JKT juga kayaknya dia cuman ini gue ngomong jujur ya, dia tuh cuma nampang gitu kan ya, nampang tenar, mentang-mentang dia bawa nama nama besar kakeknya, Kang Acil Bimbo. Terus juga waktu dengar dia Senbatsu di single Saiko Kayo gitu kan ya, uh, ada beberapa gitu kan ya, kalau gue memang kayak kaget aja, ini anak ingusan kok, anak baru kok langsung meledak gitu aja gitu kan. Pasti ada pro kontranya gitu kan. Kalau anak-anak zaman sekarang iri bilang bos gitu kan ya. Enggak. Nah, karena memang dari JOT-nya sendiri mungkin melihatnya seperti itu. Dia punya uh, selain kakaknya Hasakila juga juga cucunya dari Acil Bimbo gitu kan, tapi JOT lebih memilih Zara gitu kan. Awal-awal gua ngebully biasa-biasa aja gitu kan. Terus waktu dia ikut cast, dia jadi pemain film Dilan juga gua nggak nonton gitu kan, karena memang dia cuma jadi cameo gitu kan. Begitu Dua Garis Biru juga gua nggak nonton gitu kan, karena memang ya filmnya aja tentang anak
anak hamil di luar nikah gitu kan. Dan di situ puncak apa namanya kekesalan netizen terhadap si Zara ini, dianggapnya gini, Zara tuh maaf pelacur. Di film itu dia bukan berperan sebagai pelacur, bukan. Dia itu sebagai apa ya namanya ya, sebagai anak sekolah, siswa SMA yang menjadi dalam tanda kutip korban salah pergaulan itu kan. Maksudnya salah pergaulan tuh ya dalam hal pacaran gitu kan ya. Mungkin juga teman-teman yang denger podcastnya Kemal Palevi, podcast Anjur, juga pasti tahu gitu kan ya, dampak dampak nikah di luar, hamil di luar nikah tuh kayak gimana kan ya. Tapi ada juga ada juga yang beranggapan si Zara ini emang kayak pelacur. Sorry gitu kan ya. Sorry, ini mah cuman film, bukan bukan berarti bukan berarti dia sebagai apa namanya, sebagai wanita cewek gak bener gitu. Enggak, Zara itu sebetulnya dia punya kelebihan itu. Tapi ya namanya netizen barbar kayak gue gitu kan, kadang gue juga suka barbar sih. Kalau misalkan kayak kemarin aja gitu kan, kayak kemarin lihat Zara digrepe sama cowoknya, gue doain sampai karirnya, bukan karirnya sih, lebih ke apa namanya ya, mulut gua gitu kan, jadi nggak bisa jari gua nggak bisa dijaga. Terlebih kan ini kan di sosmed, kayak misalkan gua komen di Instagram, eh, semoga Zara akan seperti Kurt Cobain itu, sampai maksudnya Kurt Cobain itu bunuh diri gitu kan. Sampai sampai ada yang bilang, gila lu bang, jauh banget bang. Padahal dalam dalam hati, gila lu bang, anak masih muda begitu malah lu doain bunuh diri gitu kan. Bahkan di YouTube kemarin juga gue juga bilang gini, apa namanya, ayo kita bully Zara sampai depresi. Ada yang komen gini, ada yang balas gini, lu gila lu ye, lu kalau Zara mati bunuh diri gimana gitu kan, lu nggak mikir apa. Dan abis dari situ gue langsung terpikir itu kan, komentar, tweetnya Gila, apa, kesalahan adik gue memang apa gitu, pokoknya ujung-ujungnya tuh otaknya dipakai dong gitu. Sampai sekarang pun juga Zara belum berani online gitu, karena ya memang tekanan sana sini dari netizen tuh luar biasa gitu. Maksudnya luar biasa tuh kan, lah gitu kan, dari awal dia JKT aja tuh udah banyak yang dibully. Bahkan mungkin aja teman-teman lihat di kolom komentarnya di channelnya Master Deddy Corbuzier, yang podcast bareng Zaranya langsung, pasti ada yang komentar komentar seperti itu yang mengarah ke bullying si Zaranya sendiri gitu. Nah, apalagi ya, sampai pokoknya dari kejadian seperti itu, sampai mamanya bilang gini, stop, jangan hakimi anak saya, nggak ada yang lebih penting dari jiwa dan mental anak saya. I'm with her with no matter what. Itu artinya apa? Seorang ibu agak tega lihat anaknya dibully. Gua doang sama, gua juga dulu pernah dibully gitu kan.
gue pernah merasakan yang namanya dibully, di palak segala macem, sampai kedengar ke kuping orang tua gue nangis dengar gue seperti itu. Nah, sekarang gini, ketika seorang seorang ibu sudah berpendapat seperti itu, ya mau gimana lagi, kita mesti ber, ber, mikir lah gitu. Gue juga mulai kemarin ditegur sama Instagram tuh, gue juga mikir, oh iya ya gitu kan, oh iya ya gitu kan ya. Apa yang gue komentarin itu bisa saja lebih menjatuhkan lagi seorang Zara gitu kan. Tapi ya ada juga yang memang beranggapan Zara itu kan public figure, jadi harus menjadi contoh yang baik gitu kan. Tapi tetap aja gitu kan, tetap aja komentar-komentar kayak yang lain, termasuk gue, itu menganggap Zara ini jangan jadi artis, Zara ini jadi pengaruh buruk gitu kan. Dan gak semuanya yang bilang lo bisa apa gitu, lo bisa, maksudnya tuh, lo udah bisa apa, lo udah kasih apa sama keluarga lo, sedangkan Zara aja udah ngasih yang terbaik, udah ngasih prestasi gitu kan. Tapi maksudnya jarang gitu kan, giliran artis lain gue bully muncul kata-kata begitu ya kan. Misalkan gue ngebully Raffi Ahmad, gue ngata-ngatain Raffi Ahmad apalah gitu, kata-kata itu pasti keluar, lo udah ngasih apa yang buat keluarga lo gitu. Jadi intinya, kalau kita mengomentari seseorang, baik tingkah jeleknya atau apapun, kita mesti mikir dulu. Ini kan di sosmed ini kan pasti, sosmed itu kan pasti ada pengawasannya. Kalau kita komentar di Facebook, di Instagram atau di YouTube tuh kan suka ada pengaturan bahwa komentar ini bakalan difilter sesuai dengan standar komunitasnya gitu. Ini menjadi peraturan yang mungkin sudah dimengerti oleh para netizen gitu. Sekarang kita lebih belajar lah gitu kan ya, maksudnya belajar berpikir positif. Zara itu cuman orang biasa, dia punya salah gitu kan. Pasti gue yakin kok, gue yakin dia pasti bakalan klarifikasi gitu. Ini gue bikin video ini juga sebagai bentuk gue menarik ucapan atau komentar-komentar yang pernah gue lontarkan di YouTube ataupun di Instagram, bahkan sosmed lainnya, untuk ya pokoknya kalau misalkan kalian memang gak suka sama Zara, ya udah, lu gak usah nonton, kita gak usah nonton filmnya, kita gak usah ikutin perkembangannya, dan kita juga gak usah pakai mencari-cari kesalahan orang lain gitu kan. Mau Zara pacaran sama siapa, mau Zara main film apa, mau peran dia apa, mau dia ngapain, itu haknya dia gitu kan. Itu haknya dia, rezekinya dia gitu kan. Maksudnya itu rezekinya dia. Kalau misalkan ternyata masih ada yang beranggapan Zara ini pansos atau nampang, ya mungkin Zara memang nampang gitu kan. Nampang dalam artian dia
dia cuma nampang karena punya nama besar keluarganya gitu, nama besar Acil Bimbo gitu kan. Tapi kalau dalam segi komentar, tapi please gitu kan, jangan sekali-kali bikin komentar yang menjatuhkan gitu, kasihan itu. Ini aja nih, gue kemarin komentar kayak gitu gue langsung mikir keras gitu kan. Maksudnya kenapa mikir keras ya, maksudnya gini, kakaknya aja saya kira tuh udah sayang banget sama adiknya gitu, meskipun kakaknya juga nggak jatuh dari buahnya gitu. Maksudnya tuh kakaknya juga nggak jauh dari permasalahan skandal yang pernah dia lakukan gitu. dia kan dia kan melindungi keluarganya, dia pengen melindungi adiknya gitu sebagai seorang kakak gitu kan. Makanya kita juga cermatilah dalam bermedia sosial gitu ya. Maksudnya kita mesti berdisiplin lah dalam memainkan jemari dalam dalam bermedia sosial gitu. Karena kan sekali kita membuat sesuatu yang sangat membahayakan, itu ada kerugian yang sangat besar itu. Terus juga gue kemarin gara-gara itu juga gue baca dampaknya gitu kan, dampak dari cyberbullying dari kita gitu ya. Maksudnya dari kita para netizen itu kan ya, dampaknya pasti besar, dampak psikologisnya lebih besar itu. Bisa jadi si Zara ini akhirnya bisa bertindak agresif atau lebih mudah menyendiri. Untungnya ada orang tuanya selalu melindungi anaknya dari serangan-serangan orang yang mau menyerangnya, mau menjatuhinya gitu. Nah, itu aja sih. Ya mudah-mudahan kita mendoakan yang lebih baik aja lah gitu buat Zara kedepannya, biar mental dia bisa kembali pulih. Ini juga sebagai permintaan maaf gua yang kemarin itu gua rada barbar banget gitu kan, yang rada barbar dalam berkomentar jelek terhadap Zara, mendoakan yang buruk terhadap Zara. Gue gak bisa ngomong apa-apa nih, serius. Sekali lagi ini sebagai permintaan maaf gua mewakili netizen yang sering banget ngebully Zara. Kita di sini di dalam dunia maya ini harus lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Bener kata teman gua, kata Andrian, kita tuh mesti cermat dalam berkomentar, cermat dalam bermedia sosial. Karena kalau kita lebih cermat lagi, kita akan tahu baik buruknya. Kita tahu itu kedepannya dalam berkomentar di sosmed itu seperti apa. Sekarang kan gini, Zara ini kan umurnya kan masih 17 tahun, dia kan masih belum tahu mana yang baik dan mana yang benar gitu. Jadi
kalau mau berkomentar, kalau mau ngebully, cukup dengan ngebulinya jangan terlalu menjatuhkan gitu. Jangan sampai ada keluar kata-kata yang memang sifatnya menjatuhkan harga dirinya gitu, mentalnya. Kita semangatin lagi Zara, semoga Zara mentalnya bisa sembuh, walaupun itu nggak gampang, dan sembuhnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu kan. Dan sekian, itu aja, terima kasih, jangan lupa komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.